kita. Yang kedua, tidak boleh menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluknya. Yang ketiga, tidak boleh mendustakan ayat dan hadis tersebut. Dan yang berikutnya adalah tidak boleh mentakwilnya, menyelewengkan makna yang tersurat di dalam ayat dan hadis tersebut kepada makna yang tersirat tanpa dalil. Dan ini telah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Baik, sebelum kita melanjutkan, saya nukilkan faedah indah dan bagus dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kenapa tidak boleh takwil? Dan di sini beliau katakan, barang siapa yang mentakwil suatu sifat Allah, ketika dia datang kepada sifat istiwanya Allah, dia mentakwil dengan mana istaula. Ketika dia datang pada ayat yang menerangkan sifat zatiyahnya Allah, maka dia mentakwil dengan rahmat dan sebagainya. Kata beliau, kita jawab dan kita bantah dengan beberapa bantahan. Yang pertama, inna qawlahum khilafun zahirin nusus. Karena dengan mereka mentakwil, maka ucapan mereka tersebut telah bertentangan dengan zahirnya nas. Yang tersurat dari nas mengatakan istawa. Kenapa bisa ditakwil kepada istaula? Yang tersurat, yang zahir dari ayat jelas Allah mengatakan tangan. Dari nas jelas Nabi mengatakan yanzilu rabbuk, Rabbmu turun. Kenapa ditakwil dengan menjadi rahmat, menjadi perintah, menjadi malaikat? Ini yang pertama. Sudah menyelisihi nas. Nas itu definisinya adalah ma la yahtamilu ghairah. Itu definisi nas. Ma la yahtamilu ghairah, sesuatu yang tidak ada kemungkinan makna yang lain. Bahasa mudahnya, yang tersurat. Yang tersurat. Ketika saya mengatakan kepada seseorang, ya akhi, tolong ambilkan kopi itu, ini nas, jelas kalimat kopi, nggak ada kemungkinan. Oh, mungkin maksudnya bukan kopi, mungkin maksudnya teh yang berwarna kopi, kan nggak mungkin, ya kan? Ya akhi, tolong ambilkan kopi itu. Oh, mungkin maksudnya bukan kopi, maksudnya air putih tapi ada dikit rasa kopinya. Nggak mungkin kan? Bisa diselewengkan kemana yang seperti itu. Itu namanya nas. Ya, itu arti definisi kata nas. Nggak semua dalil itu nas. Ya, dalil yang paling kuat pendalilannya adalah dalil yang pendalilannya itu adalah nas. Ini tingkatan paling tinggi dalil. Ya, dalil yang paling tinggi, yang paling kuat pendalilannya adalah nas. Di bawah nas adalah zahir. Nah, zahir. Nah, nas itu adalah suatu dalil dari Al-Quran atau hadis, bahkan ucapan yang maknanya sudah jelas gamblang, sangat-sangat jelas gamblang dan tersurat, sehingga tidak ada kemungkinan makna yang lainnya selain itu. Itu namanya nas. Nah, alasan yang kedua kenapa tidak boleh tahu, khilafu tariqati salaf, menyelisih jalannya para salaf. Salaf terdepan siapa? Nabi SAW, para sahabat Nabi, para tabi'in. Nah, ini namanya salaf. Jadi salaf itu bukan kelompok tertentu. Siapa saja boleh menisbatkan dirinya kepada salaf. Gak harus ia berteman dengan ustadz fulan, bergabung dengan media fulan, atau berpakaian dengan warna-warna tertentu. Kapan seseorang meneladani dan mengikuti Rasulullah SAW dan mengikuti pemahamannya mereka, para sahabat Nabi SAW, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka dia salaf. Dan kata salaf ini kata yang positif, bukan kata negatif dan momok, ya, yang menakutkan. Nabi yang termasuk yang menggunakan kalimat salaf. Ketika beliau berkata kepada Fatimah radhiyallahu anha, ana khairus salafi lak, aku sebaik-baik salaf untukmu. Maksudnya apa? Sebaik-baik pendahulu. Salaf itu orang yang terdahulu. Ya, secara definisi kalimat salaf maka mencakup dua, salaf yang baik dan salaf yang buruk. Abu Lahab juga salaf, pendahulu. Fir'aun juga salaf. Namrud juga
salaf. Musailamah al-Kadzdzab juga salaf dari sisi makna arti kalimat salaf, pendahulu, orang yang terdahulu itu salaf. Tapi ketika disebutkan dalam akidah kita wajib mengikuti salaf, maksudnya salaf yang baik, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, 3 generasi umat Islam yang telah direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadisnya. Nah, para salaf tidak mentakwil. Kenapa ada mentakwil? Para sahabat, para tabi'in dan tabi'in tidak ada yang mentakwil istawa menjadi istawla. Tidak ada yang mentakwil turunnya Allah ke langit dunia dengan makna rahmat, perintah atau malaikatnya. Dan juga sifat-sifat Allah yang lainnya. Yang ketiga, kata Syekh Utsaimin, ketika seseorang mentakwil suatu ayat atau hadis yang berbicara tentang sifat Allah, setelah dia menyelisih 2 hal di atas tadi, maka dia menjatuh ke dalam hal yang ketiga, walaysa alaihi dalilun sahih. Tidak ada dalil yang sahih, tidak ada dalil yang menerangkan bahwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa maknanya adalah istawla. Tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, turunnya Allah ke langit dunia adalah perintahnya, adalah malaikatnya, adalah rahmatnya. Nah, jelas jamaah yang dimuliakan Allah. Namun ingat, semua itu kita tetapkan sebagai sifat Allah yang hakiki, tetapi sesuai dengan keagungannya Allah sebagai Al-Khaliq. Tidak boleh kita bayang-bayangkan, kita perbagaimanakan dengan akal kita. Tidak boleh kita serupakan dengan sifat makhluknya yang lemah, ya. Tidak boleh pula kita tolak dan tidak boleh pula kita takwil. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu yang serupa dengan Allah, dan Ia Maha mendengar lagi Maha melihat. Sebagaimana kita menetapkan Allah memiliki sifat mendengar dan melihat karena Ia yang telah memberitakannya, meskipun makhluk memiliki sifat mendengar dan melihat, tetapi kita tetap berkeyakinan Allah memiliki sifat mendengar dan melihat karena Allah yang memberitakannya, dan kita meyakininya sebagai sifat Allah yang hakiki sesuai dengan keagungannya sebagai Al-Khaliq, yang tidak boleh kita perbagaimanakan, tidak boleh kita serupakan dengan sifat mendengar dan melihatnya makhluk. Tidak boleh ditolak dan tidak boleh ditakwil. Maka demikian pula dengan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala lainnya, dan Allah sendiri yang mengabarkannya. Jelas? Nah, baik, berikut ini beliau nukilkan ucapan-ucapan ulama dahulu yang menjelaskan kaidah ini. Mari kita simak. Antum punya kitabnya? Mungkin antum bisa download PDF Lum'atul I'tiqad PDF. Wallahu alam yang bahasa Indonesia. Insyaallah sudah ada bahasa Indonesia, ya kan? Antum kita klik mungkin di Syekh Google, ya, matan Lum'atul I'tiqad terjemahan PDF. Insyaallah Syekh Google berikan. Syekh Google dermawan sekali, luar biasa. Jazakallah khairan wa hadahullah ila Islam. Baik. Qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Berkata Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Imam Ahmad. Imam Ahmad itu nama ayahnya Muhammad, tetapi seringkali beliau dibinkan ke kakeknya. Dan ini tidak mengapa, ya, karena kakek itu dalam bahasa agama masuk ke dalam kategori bapak. Makanya kan dalam ayat banyak abaukum, bapak-bapak kalian, wa ummahatukum, maksudnya bapak, ayahnya beliau lagi, ayahnya lagi. Selama bukan karena benci kepada ayahnya, ya. Dan itu tidak termasuk ke dalam hadis Nabi yang berbunyi at-ta'nu fil ansab. Di antara kebiasaan orang jahiliyah dalam mencela nasab. Nah, Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi innallaha yanzilu ila sama'id dunya, Allah turun ke langit dunia. Hadis dari Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Juga hadis Nabi innallaha yura yaumal qiyamah, Allah dilihat pada hari kiamat, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, dan hadis-hadis yang semakna dengan itu. Maka beliau mengatakan, perhatikan ucapan beliau, nu'minu biha, kita imani. Kita imani, bukan kita pikirkan. Karena perkara gaib diimani, bukan dipikirkan. Berbeda dengan ayat-ayat kauniyah. Ketika Allah berbicara tentang ayat-ayat kauniyah, Allah katakan inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Tetapi ketika Allah berbicara tentang gaib, Allah katakan yu'minuna bil ghaib, bukan yatafakkaruna bil ghaib.
Ini yang pertama kata Imam Ahmad. Yang kedua, wa nusaddiqu biha, dan kita benarkan itu sebagai sifatnya Allah. Wala ma'nan wala naruddu syai'an, tidak boleh kita memberikan makna lain selain dari apa yang ada di dalam dalil nas tersebut. Allah katakan turun, berarti turun, jangan Anda berikan makna yang lain. Wala naruddu syai'an minha, dan kita tidak boleh menolaknya sedikit pun. Imam Ahmad berkata demikian untuk membantah mereka al-mukayyifah. Al-mukayyifah mereka yang memperbagaimanakan sifat Allah, dan mereka al-muharrifah yang suka mentahrif sifat-sifat Allah dengan bahasa lain, mentakwil. Prinsip kita berikutnya kata Imam Ahmad, wa na'lamu anna ma jaa'a bihi ar-rusul haqq. Kita harus yakin bahwa apa yang dibawa oleh Rasul itu benar adanya, dan yang dibawa oleh Rasul itu tidak hanya tentang salat, puasa, haji, umrah, juga hal yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kalau sudah Nabi yang memberitakannya, maka sudah pasti hak. Tidak perlu bingung untuk mengkaji kebenarannya, karena Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsu, melainkan dengan wahyu yang diwahyukan. Prinsip berikutnya kata Imam Ahmad, wala naruddu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti sebagian orang, karena menurut dia nggak masuk akal, akhirnya dia tolak. Nah, sehingga mengatakan ya walaupun riwayat Bukhari dan Muslim, mereka kan manusia, dia kira Imam Bukhari itu siapa? Ya. Seperti sebagian mereka menolak hadis Nabi tentang lalat. Ketika Nabi SAW bersabda, "Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu, fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari dawa'an." Apabila seekor lalat singgap di minuman kalian, maka hendaknya dia tenggelamkan ke dalam minumannya, karena di salah satu sayapnya ada racunnya, dan di satunya yang lainnya ada penawarnya. Sebagian orang menolak dan menertawakannya sambil menampakkan ekspresi jijik dan jorok. Tetapi begitu ada penemuan dan penelitian sebagian profesor kafir, baru dia mau menerima dan membenarkan berita itu. Maka dia membenarkan bukan karena Nabi yang menyampaikannya, tapi karena ada penemuan dan penelitian dari orang-orang kafir. Padahal di antara rukun Islam adalah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Konsekuensinya adalah membenarkan berita beliau. Nabi mengabarkan Allah turun ke langit dunia, Anda tak percaya. Buktinya apa? Anda takwil dengan rahmat, berarti Anda nggak percaya Allah yang turun, padahal Nabi yang memberitakannya. Nah, kemudian kata Imam Ahmad, wala nasifullaha bi aktsara mimma wasafa bihi nafsah. Kita tidak boleh mensifati Allah dengan suatu sifat yang tidak Allah sifati dirinya dengannya. Kalau ada yang nulis kitab, memberikan kajian dan judulnya inilah sifat-sifat Allah yang sekian, tinggal kita tanya, adakah dalil dari Al-Quran yang menegaskan itu adalah sifat Allah? Dan adakah dalil dari hadis Nabi SAW sahih yang menjelaskan itu adalah sifat Allah? Kalau tidak ada, maka kita katakan tidak boleh kita sifatkan Allah dengannya, karena sifat Allah masalah gaib. Hanya Allah yang berhak mensifati dirinya dengan sifat-sifat tertentu, dan kita tidak mungkin tahu tentang Allah kecuali hanya dari dua jalur. Tidak ada jalur yang ketiga. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis-hadis Nabi SAW dengan pemahaman mereka para salaf. Kemudian Imam Ahmad mengatakan bila haddin wala ghayah. Ketika kita mensifatkan Allah Jalla wa'ala, maka tidak boleh lebih dari sifat Allah Jalla wa'ala. Sifat Allah tidak ada batasannya, tidak ada yang mampu membatasinya, dan tidak ada ujungnya. Nah, bahkan Allah berfirman, "Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi
walau ji'na bimithlihi madada. Seandainya air laut dijadikan tinta untuk menulis firman Allah, firman, ucapan, sifat, maka air laut itu akan habis sebelum firman Allah Jalla wa'ala selesai. Nah, laisa kamithlihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Asy-Syura ayat ke-11. Tiada sesuatu yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha melihat lagi Maha mengetahui. Masih ingat faedah pada kajian yang sebelumnya bahwa ayat ini merupakan bantahan terhadap dua kelompok yang menyimpang dalam bab asma wa sifat. Siapa yang bisa menyebutkan? Insyaallah tidak ada hadiah dari ana. Ayat ini dijadikan bantahan oleh para ulama salaf terhadap dua kelompok yang menyimpang dalam pemahaman, menyimpang dalam bab asma wa sifat. Ada yang tahu? Ibu-ibu, bapak-bapak, tuan-tuan dan puan-puan? Ya? Al-Mujassimah. Apa itu Al-Mujassimah? Al-Mumathilah, bahasa yang lain. Bagus, Masya Allah. Orang-orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Dia mengatakan istiwanya Allah seperti duduknya saya di atas kursi. Ini Mujassimah, ini namanya Mumathilah. Turunnya Allah ke langit dunia seperti turunnya saya di atas mimbar ke bawah, ini namanya Al-Mujassimah, ini namanya Al-Mumathilah, bahasa lainnya. Laisa kamitsli syai', ini bantahan untuk mereka. Wa huwas sami'ul basir, ini bantahan untuk siapa? Tuan-tuan dan puan-puan. Wa huwas sami'ul basir, ini bantahan untuk siapa? Untuk Al-Mu'attilah. Mu'attilah ini umum, mencakup mereka Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Al-Muharrifah, orang-orang yang mentakwil, karena takwil bagian dari ta'til. Ketika mereka disampaikan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, oh, enggak boleh kita katakan Allah beristiwa di atas arsy-Nya, karena kalau kita mengatakan Allah beristiwa di atas arsy, berarti kita akan menyamakan Allah dengan makhluk, berarti kita tiadakan istiwa, kita berikan makna saja dengan istaula dan seterusnya. Kita katakan, apa alasannya? Alasannya untuk tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kalau demikian berarti Anda tidak boleh meyakini Allah memiliki sifat mendengar dan melihat, karena sifat mendengar dan melihat juga ada pada makhluk. Kalau dia berkata, oh enggak, sifat mendengar dan melihatnya makhluk, itu sesuai dengan kelemahannya sebagai makhluk. Sedangkan sifat mendengar dan melihatnya Allah itu sesuai dengan keagungannya sebagai Al-Khaliq, tidak sama dengan sifat mendengar dan melihat makhluk. Kita katakan cerdas. Kenapa kecerdasan ini tidak ada pada yang tadi? Kenapa tidak Anda katakan istiwanya Allah istiwa yang hakiki sesuai dengan keagungannya Allah sebagai Al-Khaliq, tidak serupa dengan sifat istiwanya makhluk? Kenapa di sini cerdas tapi di sini blaun? Al-kalamu fi sifat kal kalami fi zat. Berbicara tentang sifat Allah itu sama seperti berbicara tentang zat Allah. Sebagaimana zat Allah kita yakini sebagai zat yang hakiki sesuai dengan keagungannya Allah sebagai Al-Khaliq, yang tidak boleh kita perbagaimanakan dengan logika kita, dan tidak boleh kita serupakan dengan sifat makhluk, dan tidak kita tolak, dan tidak pula kita takwil meskipun manusia punya sifat zat. Maka demikian pula kita katakan pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-kalamu fi sifat kal kalami fi zat. Berbicara tentang sifat-sifat Allah seperti berbicara tentang zat Allah Jalla wa Ala, di atas kaidah laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tiada sesuatu yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sebagaimana sifat mendengar dan melihatnya Allah ada sifatnya yang hakiki sesuai dengan keagungannya, tidak kita perbagaimanakan, tidak kita serupakan dengan sifat mendengar dan melihatnya makhluk, tidak kita tolak dan tidak kita takwil juga meskipun sifat tersebut ada pada makhluk. Maka demikian pula pada sifat-sifat Allah lainnya yang Allah sendiri mengabarkannya, seperti istiwa, seperti yad, seperti turun dan seterusnya. Jelas? Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, wa naqulu kama qal, kita katakan seperti yang Allah katakan. Kita katakan Allah beristiwa di atas arsy. Kalau ada yang bertanya kenapa? Karena Allah yang berkata demikian. Selesai.
Karena Nabi yang berkata demikian, selesai. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kalau ada yang berkata, oh itu maksudnya istaulah, kita katakan itu ucapan Anda. Allah mengatakan istawa, istaulah ucapan Anda. Nah, kata Imam Ahmad, wa nasifuhu kama wasaf wa naqulu kama qal. Kita berkata sesuai dengan apa yang Allah firmankan tentang dirinya. Nah, baik melalui Al-Quran maupun melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsah. Yang berikutnya kata beliau, kita sifati Allah dengan apa yang Allah sifati dirinya dengannya. Allah sifati dirinya dengan sifat istawa 'alal 'arsy. Allah sifati dirinya dengan sifat tangan, bal yadahu mabsutatan. Allah sifati dirinya melalui hadis-hadis Nabi dengan sifat turun ke langit dunia di sepertiga akhir malam, maka kita sifati demikian. Kalau ada yang bertanya, kenapa Anda mensifati Allah dengan sifat tersebut? Kita katakan karena Allah berfirman demikian, dan karena nabinya yang mensifati Allah dengan sifat tersebut, dan aku yakini itu sifat Allah yang hakiki sesuai dengan keagungannya sebagai Al-Khaliq yang tidak boleh diperbagaimanakan dengan logika, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, tidak boleh kita tolak dan tidak boleh kita takwil. Selesai. Mana sisi penyimpangannya? Kenapa dikatakan mujassimah? Mana sisi mujassimahnya? Nah, ya kan? Baik. Kemudian kata Imam Ahmad rahimallahu taala, la nata'adda dzalik. Jangan kita keluar dari jalur ini. Jangan keluar dari firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakan seperti yang Allah firmankan dan sifati ia sebagaimana ia mensifati dirinya. La nata'adda dzalik, jangan keluar dari itu. Pesan siapa? Imam Ahmad, imamnya kaum muslimin yang hidup di abad ketiga Hijriyah rahimahullah. Beliau juga mengatakan wala yablughu wasful wasifin. Pensifatan manusia itu tidak akan sampai kepada puncaknya kesempurnaan sifat Allah. Bagaimanapun kita mensifati Allah dan dengan keyakinan bahwa Allah maha sempurna, maka Allah jauh lebih sempurna dari itu semuanya. Jelas? Nah, nu'minu bil Qur'ani kullihi muhkamihi wa mutasyabihihi. Kita mengimani isi Al-Quran seluruhnya, baik yang tersuratnya maupun yang tersiratnya, yang kita dapat pahami ya, dan yang mutasyabihnya. Nah, dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa tidak ada ayat mutasyabih dalam bab asma wa sifat, yang ada hanya dalam bab ahkam, masalah ya mansukh, nasikh wa mansukh, mutlaq dan muqayyad. Yang jelas, yang tersuratnya kita imani, dan yang belum jelas bagi kita karena keterbatasan ilmu kita, sehingga bisa jadi itu jelas dan gamblang bagi di sisi orang lain, tetap kita imani. Karena Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti sebagian orang ketika datang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mengomentari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi dengan komentar-komentar seolah-olah dia adalah editor untuk Al-Quran. Ya kan, seperti itu kalau kita lihat sebagian orang yang dikatakan cendekiawan, ketika mengomentari hukum-hukum Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadis, mengomentari ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi seolah-olah dia editor resmi untuk Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, seolah dia lebih berilmu dari Allah daripada yang Al-Alim, seolah dia lebih rahmat kepada manusia daripada Allah yang Ar-Rahman, seolah-olah dia lebih hikmah daripada Allah yang Maha Hakim, dan seolah-olah dia lebih tahu tentang kebaikan manusia ini dan kejelekan mereka daripada Allah Subhanahu wa taala kemudian Rasulnya. Ya kan? Sehingga dengan mudahnya mereka mengatakan, oh ini tidak layak, oh ini nggak pantas, dan seterusnya. Menurut saya begini, menurut saya begini. Padahal ayatnya jelas, hadisnya jelas. Mana lebih berilmu, kita atau Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahkan tentang diri kita sendiri Allah lebih tahu. Mana lebih hikmah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Adakah yang lebih rahmat daripada Allah yang Rahman, yang Rahim? Maka cukup kata Imam Ahmad, la nata'adda dzalik, jangan keluar dari itu. Nu'minu bil Qur'ani kullihi muhkamihi wa mutasyabih. Semua isi Al-Quran kita imani, yang muhkamnya maupun yang mutasyabihnya. Berikutnya kata Imam Ahmad,
wala nuzilu anhu sifatan min sifatihi li syana'atin syunni'at. Tidak boleh kita menghilangkan, meniadakan satu sifat dari sifat-sifat Allah hanya karena ada suatu kesesatan yang dilakukan oleh manusia. Dia tahu Allah bersifat dengan suatu sifat, kemudian dia mengatakan, tapi saya nggak mau mensifati Allah dengan sifat itu, karena khawatirnya nanti kalau saya mengatakan Allah memiliki sifat tersebut, orang akan mengira bahwa Allah serupa dengan makhluk. Karena ada sebagian manusia, kalau kita katakan Allah bersifat demikian, mereka akan menganggap berarti Allah sama dengan makhluk. Ingin lari dari itu, tapi jatuh ke dalam penyimpangan berikutnya, yaitu mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh kita tiadakan sifat Allah hanya karena li syana'atin syunni'at. Ada suatu kesesatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, karena tingkah laku, prinsip atau jalannya manusia bukan standar dan barometer kita di dalam beragama. Ya. Standarisasi dan barometer kita adalah firman Allah dan sabda Nabi-Nya dengan pemahaman mereka para salaf. Kalau Allah mengatakan tentang suatu sifat sebagai sifatnya, kita katakan, meskipun ketika manusia mendengarnya akan mengingkari dan akan salah paham. Ini dalam terkait mensifati Allah. Adapun dalam membahas suatu kajian dan menyampaikan materi, ini di luar pembahasan ya. Tentu jelas ada kaedahnya, kata Imam Ali bin Abi Thalib, hadithun nas bima ya'rifun. Sampaikan kepada manusia materi-materi yang lebih mudah dan mudah dipahami oleh akal mereka. Jangan sampaikan hal-hal yang tidak mudah dipahami oleh mereka sehingga menyebabkan mereka mendustakan Allah dan Rasulnya karena penjelasan Anda yang ruwet dan rumit. Kata ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wala nata'adda al-Qur'an wal hadis. Kita tidak boleh melampaui, melangkahi Al-Quran dan hadis. Al-Quran mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Datang seseorang mengatakan bukan istawa, istaula. Apa namanya ini kalau bukan melangkahi Al-Quran? Nabi mengatakan Innallah yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Rabb kita turun ke langit dunia di sepertiga akhir malam. Dia katakan bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi rahmatnya, malaikatnya, perintahnya. Apa namanya ini kalau bukan melangkahi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, maka Imam Ahmad katakan kita tidak boleh melangkahi Al-Quran dan tidak boleh melangkahi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala na'lamu kaifa kunhu dzalik. Dan kita tidak bisa memastikan hakikatnya sifat Allah. Kita memang mengerti bahwa arti istawa meninggi, mengatas, menetap, tapi bagaimananya hakikatnya kita akan kepada Allah, itu perkara gaib. Ya, bagaimananya Allah turun, bagaimananya bentuk tangan Allah, itu tidak boleh kita pikirkan, itu perkara gaib. Allah tidak memberitahukannya. Kita cukup mengimani Allah memiliki sifat tersebut sebagai sifatnya yang hakiki. Jelas? Nah, illa bitasdiqir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tathbitil Quran. Kecuali ada penegasan, penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ayat Al-Quran. Karena perkara gaib dan terkhusus tentang Allah hanya diambil dari Al-Quran dan hadis, bukan dari mimpi, pengalaman hidup atau logika manusia, apalagi dari filsafat Yunani yang diarabkan. Baik, ucapan Imam Ahmad ini bisa dilihat di dalam kitab-kitab berikut ini. Jadi ini bukan ya penisbatan tanpa ilmiah, tanpa amanah ilmiah. Yang pertama yang menukilkan ucapan ini siapa? Imam Ibnu Qudamah yang hidup di abad keempat Hijrah, dalam kitab yang beliau yang sedang kita kaji ini, Lum'atul I'tiqad. Ya, dan sebelum Imam Ibnu Qudamah telah menyebutkan ucapan Imam Ahmad ini adalah Ibnu Battal. Nah, juga Abu Ya'la di dalam kitabnya Dhammu Ta'wil. Juga Ibnu Qudamah sendiri dalam kitabnya Dhammu Ta'wil. Juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Dar Ta'arudul Aqli wan Naql. Juga dalam kitab beliau Bayan Talbis al-Jahmiyah, jazakallahu khairan. Juga Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah. Juga dalam kitab beliau Mukhtasar As-Sawa'iq
juga Imam Az-Zahabi, ulama yang bermazhab Syafi'i, dalam kitabnya Syiarul A'lam An-Nubala. Naam. Dan ulama-ulama yang lainnya. Kesimpulan dari ucapan Imam Ahmad di atas, yang pertama, kata Syekh Utsaimin, wujubul imani wat tasdiq. Ucapan beliau di atas menjelaskan kepada kita kewajiban beriman dan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari hadis-hadis sifat, dengan tanpa menambah-nambahi, mengurang-urangi, ya, dengan tanpa mentakwilnya. Yang kedua, kesimpulan kedua yang dapat kita ambil dari ucapan Imam Ahmad adalah annahu la kaifa wala ma'na. Tidak boleh memperbagaimanakan sifat-sifat Allah yang tersebut di dalam ayat atau hadis Nabi. Datang ayat Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, jangan kita bagaimanakan, bagaimana ya, apalagi menyerupakannya. Nah, dan telah Anda sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa pintu penyimpangan kesesatan dalam bab sifat, pintu pertama adalah at-takyif. Dari pintu inilah terbuka pintu at-tamtsil, at-ta'til, kemudian at-ta'wil. Ini pintu pertama kesesatan dalam bab asma wa sifat. Apabila pintu ini sudah dibuka, pasti seorang terjebak untuk membuka atau jatuh ke dalam tamtsil, atau kalau dia ingin lari dari tamtsil, maka dia akan terjerumus ke dalam ta'til, dan kalau dia ingin lari dari ta'til, maka dia akan terseret ke dalam ta'wil. Jelas? Apa itu takyif? Memperbagaimanakan, membayang-bayangkannya. Karena ketika seseorang membayang-bayangkan, memperbagaimanakan sesuatu, maka dia tidak akan mungkin bisa memperbagaimanakannya kecuali dengan sesuatu yang pernah terlihat oleh matanya, yang pernah terdengar oleh telinganya, dan pernah terbesit di dalam hatinya, dan itu semuanya tertiada pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya kalau disebutkan kepada kita ada sebuah mobil di jalan sono, kita langsung bisa membayangkan bagaimana bentuknya, ya kan? Ada 24 roda, ya, bannya warna hitam, ya, bentuknya kurang lebih seperti ini. Kenapa? Karena ketika disebutkan mobil, ya, kita bisa memperbagaimanakannya dengan sesuatu yang sudah pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terbesit di dalam hati kita. Dan itu tidak ada pada sifat Allah. Ketika Allah mengatakan istawa, kita tidak bisa memperbagaimanakannya karena kita belum pernah melihat, belum pernah mendengar, dan terbesit di hati kita seperti apa bentuk istiwanya. Maka kalau kita buka pintu takyif, kita akan terjerumus ke dalam tamtsil. Pasti kita akan menyerupakan sifat Allah tersebut dengan sifat makhluk, karena hanya sifat makhluk yang pernah terlihat, terdengar, dan terbesit di hati kita. Jelas? Ketika dia ingin lari dari penyimpangan tamtsil, nggak boleh saya serupakan Allah, lalu bagaimana ini? Akhirnya dia akan jatuh ke ta'til. Ya udahlah, saya tolak aja ayat dan hadis ini. Ketika ada yang mengatakan, loh ini ayat dan hadis, kenapa anda tolak? Akhirnya dia takut, ya jangan, kita tetapkan, tapi kita ta'wil, maknanya istaula, maknanya turunnya malaikat, bukan ini dan itu. Jelas? Pintu pertamanya apa? Apa? Takyif. Maka dari awal kita tutup pintu itu dengan mengatakan yaliqu bi jalalih, sifat tersebut sesuai dengan keagungannya Allah sebagai al-khaliq, tidak boleh diperbagaimanakan dan tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, tidak boleh ditolak dan kemudian tidak boleh ditawil. Jelas? Nah, kesimpulan berikutnya dari ucapan al-Imam Ahmad rahimahullahu taala di atas adalah kata Syekh Utsaimin, wujubul iman bil Qur'ani kullihi muhkamihi wa mutasyabih. Kewajiban beriman, mengimani seluruh isi Al-Quran, baik yang muhkamnya, yang jelas maknanya, dan yang belum jelas maknanya bagi kita karena kekurangannya ilmu kita. Maka kita bertanya, kita tanyakan kepada yang mengetahuinya. Dan perlu diketahui jamaah dimuliakan Allah, ada ucapan yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya dan selain beliau, ucapan Abdullah bin Abbas, bahwa isi Al-Quran itu secara umum ada beberapa. Yang pertama, diketahui oleh orang awam dan dipahami oleh ulama. Contohnya apa?
tentang ayat-ayat yang berbicara tentang kewajiban mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan, kewajiban mengikuti Nabi Muhammad, menjauhi bid'ah, tentang halal dan haram. Ini nggak ada yang nggak memahaminya. Siapapun yang membaca Al-Quran tahu artinya, langsung paham, ya kan? Ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ada orang yang nggak bisa memahaminya. Kalau dia tahu artinya, semua orang boleh tahu. Semua orang bisa memahaminya, baik orang awam maupun orang yang berilmu, apalagi orang yang berilmu. Yang kedua, ada isi Al-Quran yang terkadang tidak ada yang mengetahui isinya kecuali orang yang berilmu. Contohnya apa? Tentang nasikh wal mansukh. Ayat yang umum dimaknakan dengan ayat yang terperinci. Nah, jelas? Dan ada isi Al-Quran di mana tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, yaitu huruf al-muqatta'ah. Hamim apa artinya? Alif lam mim apa artinya? Ain sin qaf apa artinya? Ini hanya Allah yang tahu. Maka tidak ada satupun dari ulama yang berada di atas manhajus salaf dari dahulu sampai hari ini yang berbicara tentang hamim, alif lam mim dan seterusnya. Maka sangat berbahaya apabila seseorang berbicara tentangnya di luar akidahnya, prinsipnya para ulama salaf, sehingga sebagian orang ketika berbicara tentang kandungan huruf muqatta'ah sudah seperti mantra-mantra. Ya, bahkan sampai-sampai menjadikannya sebagai sumber manusia mengadu nasib dan beranggapan sial. Nah, kenapa di dalam surat ini bentuknya hamim, hanya dua hak? Itu karena hak itu adalah begini, haknya datang setelah huruf ini, datang sebelum huruf ini. Hak itu makhrajnya, tempatnya begini, tebal, dia tipis, dia hamah, begini dan begini, sehingga cocok dengan surat ini. Dari mana Anda mendapatkan ilmu itu? Nah, kata Imam Malik, qif min haitsu waqafu, berhentilah Anda di titik di mana Nabi, para sahabatnya dan para tabi'in berhenti kalau ingin selamat di akhirat kelak. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan sekali-kali berkata tanpa ilmu, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu kelak akan ditanya oleh Allah. Kalau ditanya hamim maknanya adalah ini menuju, kenapa di surat ini letaknya hamim, di surat ini nampaknya alif lam mim, di depan yang satu lain letaknya alif lam ra, di surat yang lainnya letaknya adalah alif lam mim sad. Dikaji, karena alif itu adalah huruf yang pertama, bentuknya seperti ini, dan letak makhrajnya di sini dan di sini, dan isi surat ini kandungannya adalah ini dan ini, sehingga ada sisi kesesuaian, maka menunjukkan ini dan itu. Dari mana dapat seperti itu? Mana dalilnya? Ada para sahabat yang berbicara seperti itu? Para tabi'in, para tabi'un tabi'in, atau minimal 4 imam mazhab, atau minimal ulama-ulama yang sudah tersohor dan tidak diragukan akan selamatnya akidah mereka setelah itu, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi, Abu Daud dan ulama-ulama yang datang setelah itu. Maka kata Imam Malik, qif min haitsu waqafu, berhentilah Anda di mana Nabi dan para sahabatnya berhenti. Karena kalau berbicara tentang ilmu agama, kita hanya pengikut, bukan pemikir dan pencetus. Kalau ilmu dunia ada pencetus. Mungkin junior mendatangkan sesuatu yang belum pernah didatangkan oleh senior karena penelitiannya. Tapi ilmu agama nggak perlu penelitian, udah paten. Al-Quran 30 juz tidak akan pernah bertambah dan tidak akan pernah berkurang lagi sampai terjadinya hari kiamat. Hadis-hadis Nabi yang telah keluar dari mulut beliau dan dibukukan oleh ulama hadis tidak akan pernah bertambah dan tidak akan pernah berkurang lagi sampai terjadinya hari kiamat. Dan kewajiban kita memahaminya dengan pemahaman mereka, para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Keluar dari itu kita akan sesat. Maka kewajiban kita hanya mempelajari, memahami dan mengikuti, bukan memikirkan, mencetuskan yang baru. Jadi nggak mungkin ada orang yang lebih berilmu dari Nabi, dari para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, apalagi dalam bab akidah dan terkhusus dalam bab asma was sifat.
Nah, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tak terasa ucapan 6 kajian kita ini sudah 1 jam setengah ya. 1 jam ya. 1 jam kita akhiri dengan ucapan Imam Syafi'i. Setelah itu kita buka sesi tanya jawab. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah wa radhiya an. Imam Syafi'i ya. Tiada kaum muslimin yang tidak mengenal beliau ya. Beliau lebih masyhur untuk kita bicarakan biografinya. Namun ada hal-hal yang penting untuk kita renungi bersama dan terkhusus untuk kita sebutkan kepada anak keturunan kita tentang Imam Syafi'i ini. Beliau lahir dalam keadaan ya ada sisi kesamaan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lahir dalam keadaan ya yatim sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau dirawat, diasuh dan dibesarkan oleh ibunya yang janda lagi miskin. Tapi ibunya tidak pernah pesimis, tidak pernah mengeluh, mengemis, meminta ke sana kemari. Tetap menjadi seorang janda yang menjaga kehormatannya, menjaga kemuliaannya, dan mampu dengan izin Allah mendidik Imam Syafi'i sehingga Imam Syafi'i hafal Al-Quran dan tahu tafsirnya, dan umur beliau baru 7 tahun. Baru 7 tahun melalui tangan seorang janda yang miskin. Ini Masya Allah. Ibu-ibu hari ini suami punya, rumah punya, harta punya, anaknya udah umur 15 tahun, juz 30 belum hafal melalui mulutnya. Ya kan? Ya. Apa alasannya? Dia nggak punya pekerjaan, uang banyak, ya, nggak harus cari uang untuk kebutuhan sehari-hari, nafkah dari suaminya lebih, ya. Tapi nggak bisa membuat anaknya dengan izin Allah hafal juz 30, nggak usah 30 juz. Anaknya udah 10 tahun, juz 30 aja nggak hafal dari mulut ibunya. Tidak dia dapatkan. Imam Syafi'i ibunya janda miskin yang harus cari nafkah, harus kerja, memberi makan, minum, susu, pampers ke Imam Syafi'i. Tetapi Imam Syafi'i bisa selesai 30 juz Al-Quran, hafal dan tahu tafsirnya melalui janda yang miskin ini. Allahu Akbar. Ya. Mana nih ibu-ibu? Ya, motivasi ini. Apalagi seorang wanita, dia kaya, punya rumah, nggak harus kerja, udah ada suami yang kerja, penghasilan suami lebih dari cukup, mestinya bisa lebih fokus mendidik anak-anaknya. Bukan justru sibuk dengan ya hal-hal lainnya. Kalau di depan cermin memakai make up bisa sampai 1-2 jam betah, sabar, istiqomah. Tetapi begitu menyimak hafalan anak Al-Quran baru 5 menit, sebagian ibu-ibu udah merepet-repet, udah datang asam urat dan rematiknya. Ya kan? Tapi kalau sedang di cermin pakai make up, betapa dia hati-hati dan fokus. Tebal tipisnya harus benar-benar tepat. Ya. Ketika meluruskan bulu matanya penuh dengan kefokusan, kehati-hatian, sabar sampai 2 jam. Suami udah meleleh tunggu dalam mobil kok belum keluar-keluar. 2 jam belum selesai dari cermin. Tetapi begitu anaknya setoran Al-Quran baru 5 menit, nanti lagi nak ya, Umi lagi kurang enak badan, Umi udah ngantuk. Ini janda miskin lagi, harus cari nafkah buat anaknya yang bernama Muhammad bin Idris, umur 7 tahun, hafal Al-Quran. Minimnya jamaah, kalau nggak bisa selain itu, minimalnya anak kita mengambil Al-Fatihah dari kita, sehingga pahala jariahnya kembali ke kita. Karena Al-Fatihah pasti tergunakan, ya kan? Setiap sholat dia baca Al-Fatihah, maka setiap kali itu mengalir pahalanya kepada orang yang telah memberikan Al-Fatihah itu untuknya. Jangan sampai anak kita ambil Al-Fatihah dari ustadz atau ustadzah TK. Ya, Al-Fatihah dia dapatkan dari guru TK-nya. Usahakan Al-Fatihah jangan sampai dia ambil dari selain kita, jamaah. Sampai-sampai di Yaman ada seorang profesor ilmu dunia, ilmu akademik. Karena dia setelah itu belajar Al-Quran bagus bacaannya, dia mengumumkan dirinya
dia siap mewakafkan waktunya untuk siapa saja yang belum benar baca Al-Fatihahnya, dia siap mengajarkannya dan gratis. Ini profesor cerdas namanya, ya kan? Dia milih Al-Fatihah, bukan surat-surat yang lain. Kenapa? Karena Al-Fatihah pasti terpakai dalam semua sholat, terpakai. Setiap kali dibaca pahalanya mengalir ke dia. Nah, ini pelajaran yang sangat memotivasi kita dari Imam Syafi'i, ya. Dan di umur 10 tahun beliau sudah hafal Muwatta Imam Malik, kitab hadis terbesar di atas permukaan bumi saat ini. Terdapat di dalamnya ribuan hadis Nabi dan athar para sahabat dan para tabi'in. Dan di umur 11 tahun sebagian ulama di masa itu sudah memberikan izin kepada Imam Syafi'i untuk berfatwa. Anak kita jangankan baru 11 tahun, umur sudah 25 tahun, salat Idul Fitri begitu takbir kedua langsung ruku'. Ayahnya meninggal dunia, dipersilahkan oleh Pak Imam kampung untuk memuliakan dia oleh Pak RT. Kamu aja nak, mas saja jadi imam. Kan itu ayahnya mas, dengan penuh kepedean, ya Allahu Akbar. Begitu takbir kedua Allahu Akbar, ruku' dia. Subhanallah. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, banyak ulama dahulu yang lahir dan menjadi ulama melalui tangan-tangan janda miskin. Di antaranya Imam Syafi'i, bahkan Imam Ahmad juga demikian, Imam Malik juga demikian, dan imam-imam besar kaum muslimin yang lainnya. Baik, beliau mengatakan amantu billah wa bima jaa 'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa 'an rasulillah ala muradi rasulillah. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, aku beriman kepada Allah dan tentang ayat-ayat hadis-hadis yang berbicara tentang Allah sesuai dengan keinginan Allah, bukan keinginan manusia, logika manusia. Allah memberitakan dia istawa, itu firman-Nya dan itu yang dia inginkan, maka seperti itulah aku beriman. Kalau datang orang mengatakan, oh bukan istawa, istaula, bukan firman Allah istaula, bukan pula Allah yang menginginkannya, kok bisa-bisanya Anda mengatakan istaula? Saya enggak, saya katakan istawa. Kenapa? Allah yang berkata demikian dan Allah yang menginginkan demikian. Selesai. Luar biasa ucapan Imam Syafi'i, ya. Simple tapi padat dan ya tajam ucapannya. Kedua kata beliau, wa amantu bi rasulillah, aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bima jaa an rasulillah, dan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ala muradi rasulillah, sesuai dengan keinginan ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, Rabb yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi thuluthil lailil akhir, Allah turun ke langit dunia di sepertiga akhir malam. Kita imani karena Nabi yang berkata demikian, beliau menginginkan demikian. Kalau tidak, nggak mungkin beliau berkata demikian. Nggak mungkin kan Nabi enggak, keinginan Nabi adalah rahmat, tapi Nabi katakan Allah, ya kan? Anda datang mengatakan rahmat, berarti ucapan tersebut bertentangan dengan sabda Nabi dan bertentangan dengan keinginan Nabi. Kewajiban kita adalah beriman kepada Allah dan beriman tentang apa yang datang dari Allah sesuai dengan keinginan Allah. Kita beriman kepada Rasulullah dan dengan hadis-hadis beliau sesuai dengan keinginan beliau. Ucapan yang luar biasa dari Al-Imam Syafi'i. Ucapan beliau ini jamaah dimuliakan Allah dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau ini Lum'atul I'tiqad, dan juga bisa dilihat di dalam kitab Al-Luma' fi Sunnani wal Bid'ah karya Abul Hasan Al-Labudhi Al-Hambali, dan juga di dalam kitab Ibnu Qudamah Al-Munadharah, kitab beliau juga Zammut Ta'wil. Baik ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa fi hadzal kalam raddun ala ahli ta'wil. Ucapan Imam Syafi'i ini
merupakan bantahan kepada mereka yang suka takwil. Allah berkata istawa, datang dia mengatakan istaula. Yang pertama bertentangan dengan firman Allah dan tidak sesuai dengan keinginan Allah. Allah berfirman istawa dan berkeinginan adalah istawa. Datang dia mengatakan istaula. Nah, maka Imam Syafi'i tadi katakan kita beriman tentang Allah, beriman terhadap Allah dan apa yang datang tentang Allah sesuai dengan keinginannya Allah. Bagaimana kita tahu itu keinginan Allah? Dari firman-Nya. Allah yang berfirman demikian. Mungkinkah Allah berfirman sesuatu tapi Allah tidak menginginkannya? Bagaimana kita tahu itu keinginan Nabi? Dari hadisnya. Nabi yang berkata demikian, beliau memberitakan demikian. Kan mungkin Nabi memberitakan sesuatu yang tidak beliau maksud seperti itu pemahamannya. Itu namanya dusta. Saya katakan tolong berikan kopi, datang orang berikan kopi. Yang saya maksud bukan kopi, yang saya inginkan bukan kopi. Yang saya maksud adalah air yang berbau kopi, tapi bukan kopi. Dari mana orang lain bisa paham ucapan kita tersebut bukan kopi, sedangkan kita berkata kopi, ya kan? Nah, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, kata beliau, ucapan beliau ini juga bantahan terhadap ahlu tamthil, atau dengan bahasa lain al-mujassimah, mereka yang menyerupakan Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Karena Allah ketika memberitakan tentang sifat-sifatnya, yang Allah maksud adalah laisa kamitslihi syai', sifat yang hakiki sesuai dengan keagungannya yang tidak serupa dengan sifat makhluknya. Baik, kenapa ucapan beliau ini ada sebagai bantahan kepada dua kelompok ini, takwil dan tamtsil? Alasannya adalah li'anna kulla wahidin minhum lam yu'min bima jaa'a an rasulillahi wa rasulih, karena mereka tidak beriman, tidak mengimani apa yang datang tentang Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dia bilang istawla, berarti dia kan menolak firman Allah. Nabi yang mengatakan Rabbun yanzilu Rabbuna ke langit dunia seperti air malam, dia katakan bukan Allah tapi rahmatnya, malaikatnya. Jelas-jelas Nabi mengatakan Allah, berarti dia menolak, berarti dia tidak beriman terhadap hadis Nabi, terhadap ayat Al-Quran. Nah, kalau dia mengatakan oh saya beriman itu hadis Nabi, itu sabda Nabi, itu ayat Allah, tapi maksudnya yang saya katakan, maksudnya adalah istaula, maksudnya adalah perintah yang turun malaikat, rahmatnya bukan Allah. Maka kata Syekh Utsaimin, ini ucapan Imam Syafi'i bantahan untuk mereka. Kata-kata Imam Syafi'i ala muradillah, dengan keinginan Allah. Mana dalil yang Allah menginginkan istawa adalah istaula? Mana dalilnya bahwa Allah menginginkan dengan turunnya ke langit dunia adalah rahmat, malaikat dan perintahnya? Tapi kalau ada yang berkata mana dalil yang bahwa Allah inginkan dengan istawa adalah istawa? Kita kata Allah sendiri berkata istawa, ya kan? Nabi sendiri mengatakan turunnya Allah. Baik ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala mengampuni dosa-dosa kita dan tidak mewafatkan kita kecuali dalam keadaan dia ridha kepada kita. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bercerita, curhat nih. Mau dengar? Kita dengarilah. Sesama kaum muslimin harus saling memotivasi, saling menyemangatkan. Walaupun yang menyemangatkan pun terkadang sedang tidak semangat. Ya, ya itu resiko jadi ustadz, dari tempat curhat, ya kan? Nggak mau dapat curhat, jangan jadi ustadz. Meskipun ketika ustadz curhat nggak ada yang mau dengar. Baik, Pak Ustadz, saya mau bercerita. Suami saya telah diusir oleh kakak laki-laki saya dari rumah orang tua saya, karena suami saya tidak pernah ikut acara tradisi yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah di dalam rumah tangga orang tua kami, ya, yang bertentangan dengan sunnah Nabi. Diusir dengan alasan aliran radikal Wahabi dan saya disuruh bercerai sama orang tua dan kakak saya. Mereka mengusir pun atas kesepakatan bersama orang tua saya dan saya diancam, diteror. Katanya hidup saya gak akan tenang, saya dimata-matain sama orang-orang
pesuruh dia, orang tua dan kakak saya bilang kalau tidak menuruti kemauan mereka, mereka enggak ikhlas, enggak ridho. Kalau saya pilih ikut suami, dibilang masuk neraka, panitia neraka dong. Hidup enggak akan berkah, pemilik berkah dong. Mohon solusinya Ustadz. Solusi terbaik, baca sejarah para sahabat dan para sahabiah. Bagaimana mereka diperlakukan oleh keluarga besar mereka karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak menghalangi kita untuk tetap berbakti kepada kedua orang tua kita dan menyambung silaturahim kita dengan mereka meskipun mereka memutuskannya. Ini jawaban yang pertama. Bisa dilihat bagaimana Ummu Habibah harus pergi meninggalkan Mekah dengan bayinya Habibah dan melewati Laut Merah, salah satu laut terganas di dunia, ya kan? Laut Merah, betul ya? Salah satu laut terganas harus mereka lewati, dan mereka menyeberangi Laut Merah bukan dengan kapal Titanic, bukan juga dengan kapal pesiar sehingga penuh dengan kenikmatan, dengan sampan-sampan kecil. Terancam nyawanya, sedikit oleng meninggal, mati, diterkam atau dimakan oleh hiu atau binatang-binatang lainnya. Itu mereka lewati demi mempertahankan tauhid, demi mempertahankan sunnah Nabi yang lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Dan Nabi SAW bersabda, innaka lan tada'a syai'an ittiqa'a lillah illa 'awadahu Allahu khairan min. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu kecuali karena Allah, kecuali Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Umar sebelum Islam menampar saudari kandungnya dan memerintahkan untuk bercerai dengan suaminya yang dianggap sesat karena mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, demikian juga Ummu Habibah disiksa, ditekan, ditindas oleh ayah kandungnya sendiri, Abu Sufyan, sebelum masuk Islam, sebagai tokohnya musyrik Mekah yang suka mengganggu Nabi dan para sahabatnya. Tetap beliau bertahan di atas tauhid dan sunnah, karena tauhid dan sunnah harga mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ini adalah cobaan, dan insya Allah tidak lama. Bahkan sebelum Nabi wafat jauh hari, beliau telah bersabda, sayati 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidhi 'alal jamr. Akan datang suatu masa nanti di mana orang yang berpegang teguh dengan agamanya, dia akan merasakan itu seperti menggenggam bara api. Nah, ada seorang akhwat suatu daerah yang dekat dengan anak. Ketika dia pulang, dia satu-satunya akhwat yang berhijab seperti itu di kampungnya, sedangkan ayahnya kiai di tempat tersebut. Acara-acara yang menyelisih sunnah Nabi dia nggak ikut. Dia nggak menolak, sampai dia pernah ditampar berkali-kali oleh abang kandungnya sendiri. Hijabnya dibakar, sampai dia SMS seorang ikhwan untuk diantarkan ya hijab, karena dia ingin keluar rumah untuk bisa menutup auratnya. Hijabnya sudah dibakar oleh ayahnya, oleh abangnya. Nah, lebih dari itu, Mus'ab bin Umair, seorang pemuda dari keluarga besar yang kaya raya dan konglomerat di Mekah. Saking kaya dan sempurnanya fasilitas yang dimiliki oleh Mus'ab bin Umair, parfum beliau itu sudah menjadi aroma khas bagi penduduk Mekah. Kalau sudah tercium bau itu, mereka langsung tahu ini Mus'ab bin Umair, tidak ada yang memakainya kecuali dia. Saking kayanya beliau. Anak yang dimanjai. Begitu masuk Islam, beliau diusir sampai menjadi gembel dan bajunya compang-camping. Sampai-sampai para sahabat ada yang menangis melihatnya. Sa'ad ibnu Abi Waqqas, anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Bahkan beliau menjadi anak percontohan di kota Mekah terhadap ibunya sebelum masuk Islam. Ia sangat mencintai ibunya, dan ibunya pun sangat cinta dan sangat terikat dengan Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Begitu tahu Sa'ad ibnu Abi Waqqas sesat karena ikut ajaran Muhammad, menurutnya mengikuti ajaran Nabi kita SAW, ibunya bersumpah, saya tidak akan makan sampai mati kecuali kamu mau keluar dari Islam. Dan itu dilakukan oleh ibunya. Satu hari pertama lewat, ibunya tetap belum makan dan belum minum sampai hampir mati. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, makan bu.
kalau kamu nggak makan, kamu akan mati. Saya nggak akan keluar dari Islam. Tidak, saya nggak akan makan dan minum sampai kamu mau meninggalkan Muhammad. Hari kedua lewat, pas hari ketiga ngalah juga ibunya. Rumahnya lebih kuat sangat daripada aku. Dan itu bukan kedurhakaan, karena Nabi berkata, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau kita harus bermaksiat kepada sang pencipta makhluk. Rezeki Allah yang menjamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tiada yang melata di atas permukaan bumi ini kecuali Allah menjamin rezekinya. Wa kam min dabbatin fil ardi la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak yang melata di atas permukaan bumi ini yang tidak mampu memikul rezekinya. Kafir, orang kafir, bayangkan. Banyak orang kafir, siang 24 jam kan dosa dia, ya, dosa kekufuran, kemaksiatan, kafir. Banyak orang kafir buta, cacat anggota tubuhnya, tapi bisa kaya, bisa mampu beli rumah. Mungkinkah orang yang hijrah dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, lantas Allah telantarkan dan Allah biarkan dia sengsara di dunia ini? Mungkin? Segitunya kita menyangka kepada Allah. Nah, ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, innaka lan tada'a syai'an ittiqa'a lillah illa 'awadhahu Allahu khairan min. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah kecuali Allah menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Allah anugerahkan anak kepada Ibrahim di saat umurnya sudah di atas 80 tahun. Tatkala beliau harus berpisah walaupun dengan hati yang berat, harus berpisah dengan ayahnya yang merupakan panitia penyembah patung saat itu, Azar. Harus berpisah dengan orang tuanya, dengan keluarga besarnya dan orang kampungnya. Pergi, ya, ke suatu tempat yang belum diketahui apakah di sana ada orang ataukah tidak, ada pohon, ada air ataukah tidak. Setelah itu Allah balas, Allah berikan anak yang menjadi seorang nabi. Kemudian anak kedua Ishak dari istrinya Sarah, istri pertamanya, yang umurnya saat itu sudah di atas 90 tahun. Al jaza' min jinsil amal. Balasan Allah sesuai dengan perbuatan kita. Dan tetap kita menyambung silaturahim meskipun mereka memutuskannya. Asma curhat kepada Nabi, ibunya musyrik, mencaci Islam. Suatu ketika meminta Asma untuk menyambung silaturahim dengan ibunya. Kata Nabi, sili ummak, jaga silaturahim dengan ibumu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tuamu bersungguh-sungguh mengajakmu untuk berbuat syirik, jangan taati mereka, tetapi tetap memperlakukan mereka dengan baik di dunia ini. Dan hati milik Allah, bisa jadi mereka hari ini keras sekeras-kerasnya kepada anda karena di atas tauhid dan sunnah, rupanya setelah itu justru mereka lebih semangat di atas tauhid dan sunnah. Dan itu banyak kok terjadi, ya kan? Dan seandainya anda ikut mereka, ya karena nggak kuat untuk menjaga perasaan mereka, bisa jadi setelah itu justru mereka yang ikut tauhid, ikut sunnah, akhirnya mereka memperkarakan anti. Kenapa anti meninggalkan sunnah dan tauhid dulu ketika kami memintanya? Ayo ke tauhid lagi, ini abang aja udah ke tauhid. Ya akhi, hati milik Allah. Allahumma muqallibal qulub, ya kan? Tsabbit qalbi ala dinik. Umar bin Khattab, orang yang paling bengis, kejam, kasar terhadap Nabi dan para sahabatnya, bahwa saudari kandungnya pernah ditampar sampai berdarah karena ikut Nabi Muhammad. Tapi justru setelah itu masuk Islam, menjadi tokoh Islam yang sangat kuat dan sangat beribawa. Khalid ibn Walid, panglima perangnya kaum musyrikin, yang menjadi sebab pecahnya topi perang Nabi, patahnya gigi taring Nabi, dan terlukanya pipi Nabi, dan wafatnya sekian sahabat Nabi dalam perang Uhud. Khalid bin Walid adalah panglimanya musyrik saat itu. Setelah itu justru masuk Islam dan menjadi panglimanya kaum muslimin. Abu Sufyan, orang yang menyiksa kaum muslimin, bahkan dia mengusir anak darah dagingnya sendiri, Ummu Habibah, diusir sehingga Ummu Habibah harus keluar dari Mekah, kota tersuci di dunia, pergi ke Ethiopia, ke Habasyah. Justru setelah itu masuk Islam. Dan seandainya kita mati
karena dibunuh, karena dikucilkan, karena kelaparan, karena kita nggak punya apa-apa dari dunia ini, tetapi kita mati membawa tauhid dan sunnah, demi Allah itu lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yu'ta yaumal qiyamati bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar fayusbaghu fiha sibghatan fayuqalu lahu hal ra'aita khairan qat wa hal marrat bika ni'matun qat qala wallahi ya rab ma ra'aitu khairan qat wa ma marrat bi bu'satun qat wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san min ahli dunya fi dunya min ahli al-jannah fayusbaghu fiha sibghatan fayuqalu lahu hal ra'aita syarran qat wa hal marrat bika bu'satun qat qala wallahi ya rab ma ra'aitu syarran qat wa ma marrat bi bu'satun qat. Didatangkan pada hari kiamat penduduk dunia yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia, paling berkuasa, paling sehat, paling berduit, paling tersohor, tetapi dari penghuni neraka Allah, maka dia dicelupkan ke dalam neraka sekali celupan. Kemudian dikatakan kepadanya, pernahkah engkau hidup kaya, hidup sehat, berkuasa? Pernahkah engkau mendapatkan satu nikmat saja? Dia menjawab, ya Allah, demi Rabb, demi engkau wahai Rabbku, aku belum pernah kaya, nggak pernah merasakan nikmatnya sehat, nikmat punya duit, ya, satu nikmat pun aku belum pernah mendapatkannya. Kata para ulama, bukan karena dia mampu membohongi Allah, tetapi karena dahsyatnya neraka Allah, hanya dengan sekali celupan ke dalamnya bisa membuatnya melupakan atau terlupakan, ya, seluruh nikmat dunia yang pernah ia terima, dan dia sebagai penduduk dunia yang paling nikmat saat itu. Tetapi sebaliknya Nabi katakan, didatangkan orang yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia, paling miskin, paling banyak menderita penyakit, paling dibuli, dicemoohi, bahkan mungkin setiap dia keluar dari rumah semua orang meludahinya, tetapi dia mati di atas tauhid, di atas sunnah, bertakwa kepada Allah, husnul khatimah, membawa agama Allah, dicelupkan ke dalam syurga Allah dengan sekali celupan. Kemudian Allah bertanya kepadanya, pernahkah engkau hidup miskin? Pernahkah engkau merasa sakit? Pernahkah engkau melihat satu kejelekan saja? Pernahkah engkau melewati suatu kesengsaraan saja? Cuma satu saja. Apa jawabannya? Wallahi ya Rabb, demi Allah wahai Rabbku, aku belum pernah melihat kejelekan dan belum pernah hidup sengsara. Aku nggak pernah miskin dulu, nggak pernah sengsara, nggak pernah dibuli. Bukan karena dia berdusta, kata para ulama, tetapi karena sempurnanya balasan Allah kepada hamba-hambanya di dalam syurga. Hanya dengan sekali celupan ke dalamnya bisa membuat orang yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia lupa terhadap seluruh kesengsaraan yang pernah ia rasakan di dunia ini. Nah, dan setelah itu tetap berbaik. Dan insya Allah sekejam-kejamnya saudara kandung, apalagi orang tua, ada batasannya. Ya paling lama 5 tahun, anggaplah paling lama 5 tahun. Setelah itu mereka akan lunak. Apalagi lihat cucunya, lunak nanti. Hah? Apalagi anti tetap, suami anti tetap nyambung silaturahim, pulang hari raya tetap pulang, walaupun ketika pulang nggak ada yang nyambut. Ya, itu pernah dirasakan oleh sebagian orang-orang terdekat dengan anak. Pulang ke rumahnya nggak ada yang nyambut, ibunya langsung masuk rumah, adik-adiknya masuk ke rumah, abang-abang, akhirnya dia sama istrinya dan anak-anak yang ngobrol di ruang tamu. Sakit nggak tuh? Sakitnya tuh di sini. Berat, cuma beberapa tahun setelah itu, masya Allah, justru adik-adiknya sekarang udah mulai ngaji sunnah, udah simpatik sama sunnah. Dulu kalau pulang bubar, mereka lagi duduk di ruang tamu, pulang beliau bubar. Ibunya masuk ke dalam rumah, adik-adiknya pun masuk ke dalam rumah. Hah? Sedih nggak? Lebih sedih lagi, Nabi lagi jalan dakwah, mengucapkan la ilaha illallah, paman kandungnya yang membanggakan beliau sebelum beliau diangkat ditarik dari belakang, ini Muhammad ponakanku sudah gila, dia pendusta, jangan kalian dengarkan dia. Iya kan? Maka ya Nabi katakan, barang siapa yang diuji oleh Allah dengan musibah, hendaknya dia menghibur dirinya dengan diriku. Bahkan Nabi sebelum jadi Nabi, bagaimana ujian beliau jemaah? Luar biasa. Lahir sebagai anak ya, yatim, belum pernah melihat wajah ayahnya. Di umur 3 atau 4 tahun atau 6 tahun
beliau harus menyaksikan ibu tercintanya meninggal di depan matanya dalam perjalanan pulang ziarah kuburan ayahnya. Berat nggak tuh? Kalau meninggal sedang di rumah sakit mungkin nggak terlalu berat. Ini kita sama ibu pergi ziarah kuburan ayah, pulang belum sampai ke rumah ibu meninggal di tengah jalan, perjalanan pulang ziarah. Berat nggak? Setelah itu dirawat oleh Muttalib, Abdul Muttalib, kakek yang meninggal, kakeknya dirawat oleh Abu Talib sampai menjadi nabi. Di Mekah 13 tahun bagaimana Nabi diuji? Pernah diletakkan kotoran atau sapi di atas pundak beliau ketika salat, ya, diganggu oleh istrinya Abu Lahab, dicaci maki, dikatakan orang gila, dikatakan syair, dikatakan tukang sihir, dikatakan pemecah belah umat. Padahal sebelumnya justru mereka yang memuji Nabi Muhammad. 10 tahun di Madinah, Nabi pernah topi perangnya dipecahkan, pipi beliau berlumuran darah terluka, gigi taring beliau dipatahkan, paman tercinta beliau Hamzah dimutilasi, Bilal ibnu Abi Rabah ditangkap, ditelanjangi, dicambuk setiap hari oleh majikannya Umayyah. Kemudian dibakar di bawah teriknya matahari dengan diletakkan satu lempengan batu di atas tubuhnya, kemudian dipaksa keluar dari tinggalkan Muhammad. Tetap Bilal mengatakan ahad, ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Demikian pula dengan Suhaib bin Sinan dan sahabat-sahabat yang lainnya. Belum seberapa ya akhi. Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Apakah kalian mengira bisa masuk syurga sedangkan kalian belum pernah diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian? Di mana orang-orang sebelum kalian ada yang diuji dengan kemiskinan, dengan menderita penyakit. Ayub diuji dengan penyakit kudis terparah dalam seumur dunia. Dari ujung kaki sampai ujung rambutnya, sampai ujung kepalanya, kudis selama 13 tahun lamanya. Ibu kandungnya sendiri jijik sama beliau dan meninggalkan beliau. Itu lebih berat lagi. Kalau ditinggalkan karena kita tauhid dan sunnah, ini justru memberi semangat buat kita. Ini beliau diboikot, dijauhi oleh keluarga besarnya karena jijik sama beliau. Kudis terparah dalam sepanjang dunia, dari ujung kaki sampai ujung kepala, 13 tahun lamanya. Kudis jemaah. Sebagai ibu-ibu hari ini baru ada satu jerawat di pipinya aja udah nggak berani ikut kajian. Tunggu jerawatnya sembuh dulu baru ikut kajian. Ini kudis dari ujung kaki 13 tahun lamanya. Nggak ada yang bertahan sama beliau kecuali istrinya dan 2 kerabatnya. Gimana tuh ujiannya? Demikian juga ashabul ukhdud ya Allah sebutkan dalam surat Al-Buruj, ya, di mana seorang raja menggali kali, kemudian dia hidupkan api di dalam kali tersebut. Kemudian dia mengatakan, siapa yang tidak mengatakan aku Tuhan, saya bakar dia. Maka dikumpulkan orang-orang muslim yang nggak mau mengatakan dia Tuhan, ditendang ke dalam parit yang berapi tersebut. Sampai datang seorang wanita dengan menggendong bayinya. Ketika dia ingin turun ke kali parit tersebut, dia sayang sama bayinya. Tiba-tiba bayinya bisa berbicara dan mengatakan, isbiri fa innaki 'alal haq, wahai ibuku, masuk, sabar kamu karena kamu di atas kebenaran. Allah berikan karamah, bayi tiba-tiba berbicara dan berkata kepada ibu, isbiri, loncat ke parit ini dan sabar karena engkau berada di atas kebenaran. Bayangkan berat nggak itu? Masuk ke dalam api. Insya Allah anti belum sampai seperti ini. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawwal ilmu indallah. Bagaimana dengan beberapa sifat wajib dan mustahil Allah selama ini dipelajari oleh sebagian manusia? Pertanyaannya, jawabannya sesuaikan dengan dalil. Kalau ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis, kita imani itu sebagai sifat Allah. Tapi kalau tidak ada dalilnya, bagaimana kita akan mengimaninya? Allah tidak mensifati dirinya dengan suatu sifat, bagaimana kita akan mensifatinya? Bagaimana kita tidak akan mensifati Allah dengan sebuah sifat yang Allah telah mensifati dirinya dengannya? Jawabannya umum, tinggal tuntut dalilnya dari Al-Quran dan hadis, bukan ijtihad. Nah, dan hadis Nabi telah menyebutkan, ya, bahwa
tidak ada yang mampu membatasi nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya bagaimana cara saya bersikap terhadap yang selalu suudzon. Masya Allah. Bagaimana anda tahu dia suudzon? Ya jangan anda juga suudzon kepada dia. Ya kan? Tapi memang ada orang yang betul-betul terlihat suudzon sama kita. Tetapi juga karena kita yang suudzon kepada dia, padahal dia tidak sedang suudzon sama kita. Jadi sama-sama suudzon dong. Ya. Padahal suudzon padaku, apakah sebaiknya tidak usah ditegur, sapa, tapi cukup mengucapkan salam? Itu udah baik. Wa khairuhuma man bada bisalam. Kalau ada dua muslim bertikai, yang terbaiknya yang duluan memberikan salam, dan itu akan melunakkan hatinya. Karena Nabi mengatakan, afala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum afshu salama bainakum. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu amalan yang apabila kalian melakukannya maka kalian akan saling cinta mencintai di antara kalian. Tebarkan salam di antara kalian. Dan tidak usah jamaah menghabiskan waktu untuk mempelajari bagaimana manusia terhadap kita. Enggak usah. Ini si fulan bagaimana ya terhadap saya, dia baik enggak sama saya, suudzon. Kita tidak diciptakan untuk itu. Waktu kita beribadah kepada Allah di dunia ini amat singkat dan amat pendek untuk kita gunakan kepada hal-hal yang seperti itu, ya. Naam. Kalau mau hidup bahagia di dunia ini, kata Hasan Al-Basri, ya, lupakan kebaikan kamu terhadap manusia dan lupakan kejelekan mereka terhadap dirimu. Yang kedua kata beliau, ingatlah kejelekan yang kamu lakukan kepada manusia dan ingatlah kebaikan yang mereka lakukan kepada kamu. Ini prinsip kalau mau hidup bahagia, akan lapang dada ini. Karena kalau kita punya sifat kayak si fulan enggak baik, kayak si fulan gibai saya, kayak ini, ya Allah, bisa stres ya mah. Asam lambung antum semakin parah nantinya. Ya? Asam lambungnya semakin parah nantinya. Udahlah, manusia terserah mau muji mau mencela, enggak akan merubah kondisi saya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pujian mereka tidak akan memasukkan kita ke dalam syurga, sebagaimana celaan mereka tidak akan menyeretkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Selama kita tidak menzalimi orang, tidak mengambil hak orang, enggak usah gubris. Mudah-mudahan menjadi simpanan pahala buat kita di hari kiamat nanti. Selesai. Cuma berat ya menerapkannya aja mah. Nasallallahu salam wal afiyah. Kita akhiri dengan pertanyaan yang satu lagi. Ustaz izin bertanya, saya seorang mu'alaf, Masya Allah, ya, tabarakallah, ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Ya, Nabi mengatakan al-Islam yahdumu ma qablah. Islam menghancurkan, membersihkan dosa-dosa yang sebelumnya. Nah, maka orang yang masuk Islam seperti bayi yang keluar dari rahim ibunya, belum punya dosa. Karena dosa-dosa yang telah ia lakukan sebelum Islam Allah hapuskan, Allah putihkan. Barakallahu fik. Dan ibu saya juga, beliau mau meyakini Tuhan itu Allah dan bertauhid. Namun untuk solat dan ngaji kadang mau kadang enggak, butuh waktu. Apalagi sudah mau solat walaupun agak bolong-bolong, ini masih mending, kecuali sama sekali enggak mau solat. Sabar akhi. Ya, sabar akhi. Beliau baru meninggal, apakah saya dapat mendoakannya? Bisa mendoakan. Kalau beliau sudah mengucapkan dua syahadah, beliau mengucapkan dua syahadah, dan beliau solat walaupun terkadang bolong-bolong solatnya, karena beliau masih muslim. Ya, khilaf di antara ulama, seorang muslim yang enggak solat secara totalitas tetapi dia meyakininya sebagai rukun Islam, maka ada dua pendapat di kalangan ulama. Ada yang menganggap dia murtad, ada yang menganggap dia tidak murtad tapi muslim fasik. Tapi kalau beliau sudah mengucapkan dua syahadah, ya, meyakini Allah itu satu, hanya saja ya solatnya masih bolong-bolong, ya, maka insya Allah tidak mengapa mendoakannya. Beliau baru meninggal, apakah saya dapat mendoakannya dan apakah beliau dapat diampuni oleh Allah? Ya Ustaz, kita berharap, ya, apalagi dia mati tidak membawa dosa yang membatalkan Islam. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah syirik, perzinahan, pembunuhan, judi, meskipun dia belum mati.
belum bertobat ketika mati bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Kalau Allah berkehendak untuk mengampuni dia langsung masuk surga. Tapi kalau Allah belum mau mengampuni maka dia dibersihkan dulu di dalam neraka. Dan juga di dalam hadis kursi Allah berfirman, ya bani Adam law ataitani bi qarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la aqituka bi qarabiha maghfirah. Wahai anak Adam, apabila engkau datang kepadaku, menghadap kepadaku membawa dosa seluas dunia, tetapi engkau tidak membawa dosa syirik, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan seluas dunia pula. Hadis qudsi riwayat al-Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Saya sangat berduka memikirkan ini. Jangan terlarut dalam hal yang seperti ini. Khawatirnya nanti membukakan pintu untuk syaitan memberikan was-was ke dalam hati anda yang membuat anda jadi nggak nyaman hidupnya. Nah, kalau kita katakan berduka, lebih lagi berduka Nabi kita SAW terhadap kedua orang tuanya. Abu Ubaidah bin Jarrah harus menebaskan leher ayahnya di dalam perang Badar sebagai musyrik dan kafir harbi yang akan membunuh Nabi dan kaum muslimin. Ini lebih berduka. Kadang saya masih berpikir, andai saja waktu itu. Jangan berandai-andai, karena fa inna law taftah baba syaitan. Karena berandai-andai, law seandainya itu akan membuka pintu syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apakah hal ini merusak tauhid saya kah? Apakah ini merusak tauhid saya kah? Jawabannya dilihat. Apabila hal tadi bukan sebagai penolakan dan ketidakterimaan dia terhadap takdir, maka ini bukan merusakkan akidah. Karena berandai-andai itu tercela apabila mengandung unsur ketidakterimaan dan tidak kepasrahannya terhadap takdir Allah, seperti tidak menerimanya. Ya. Adapun berandai-andai agar seandainya dia melakukannya untuk bisa melakukan yang lebih baik dan menyesali telah melakukan sebuah kesalahan, maka ini tidak mengapa. Sebagaimana Nabi SAW berkata, "Law istaqbaltu mastadbartu." Seandainya aku bisa tamattu dari awal, maka aku tamattu. Kata Nabi. Kan berandai-andai di sini. Ya kan? Nabi juga mengatakan, laula ana lakana fil asfali minan nar. Kalau bukan karenaku, ya, dia sudah berada di kera api neraka. Tentang Abu Talib. Law yang tercela itu, kata Syekh Utsaimin dalam syarah kitab Tauhid, law yang mengandung makna kesan dia tidak terima dengan takdir Allah, ya, atau ya menyesal telah melakukan suatu kebaikan dan tidak melakukan kejelekan. Adapun berandai-andai dengan makna dia menyesal dan menyalahkan dirinya yang telah melakukan kejelekan sehingga dia bertobat setelah itu, ya, atau berandai-andai untuk memotivasi dia seandainya punya kesempatan lagi dia akan melakukan kebaikan yang lebih baik, maka ini tidak tercela. Rinciannya demikian disebutkan dalam kitab At-Tamhid Syarah Kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Saya kira sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi, dan dengan namanya yang paling agung, yang apabila Allah diminta dengannya maka ia mengabulkan permohonan hambanya. Kita meminta dan memohon kepadanya sebagaimana ia telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita semua di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.